Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya atas nama Ilana Ilisa Ada, NIM 2001036, dan di sebelah saya ada Hasnawati, NIM 2001035. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas hadis tentang makan makanan. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil humuril ahliyati wa adzan fi luhumil khairi, muttafaq alaih wa fi lafdzil Bukhari. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khaybar melarang makan daging keledai negeri dan membolehkan daging kuda. Muttafaq alaihi, menurut riwayat Bukhari memberikan keringanan. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlil arba'i minat tawwabi an-namlatu wan-nahlatu wal-hudhudu was-suradu, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 macam binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat, sejenis burung pipit. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Dan hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jalalati wa albaniha, akhrajahul arba'ah ila an-Nasa'i wa hassanahu Tirmidzi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan binatang yang makan kotoran dan melarang meminum susunya. Riwayat Imam 4 kecuali Nasa'i, hadis hasan menurut Tirmizi. Baiklah, setelah kami bacakan 3 hadis tersebut, di sini kami akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari ketiga hadis yang ada yang sudah kami paparkan tersebut. Pertanyaan pertama, mengapa daging keledai haram dan daging kuda halal? Penjelasannya, dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Afwa bahwa ia berkata, kami tertimpa kelaparan pada perang Khaybar. Kuali-kuali kami sudah mendidih dan sebagian daging-daging itu sudah matang. Tiba-tiba juru bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang seraya berkata, janganlah kamu makan daging-daging keledai itu dan tumpahkanlah. Kami pun berbincang-bincang di antara kami bahwa beliau Rasulullah melarang memakan daging-daging tersebut karena daging itu belum dikeluarkan humusnya. Sebagian dari mereka juga berpendapat bahwa beliau melarang hal itu karena keledai-keledai itu memakan kotoran-kotoran manusia. Jadi ada 2 pendapat di sini kenapa daging keledai itu diharamkan untuk dimakan. Yang pertama, pada saat perang Khaybar itu ada yang berpendapat bahwa itu belum dikeluarkan humusnya. Humus sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu humus, sebuah istilah fikih yang berarti mengeluarkan 1/5 dari sisa atau kelebihan pendapatan per tahun dan sebagian dari hal-hal lain seperti barang tambang, harta karun, dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam fikih. Jadi harta yang harus dikeluarkan itu adalah 1/5. Nah, harta yang terkena kewajiban humusnya adalah pendapatan yang terdiri dari penghasilan daging, gaji, profesi, komisi, pertanian, pertambangan, perikanan, dan hasil usaha lainnya, dan juga harta rampasan perang. Nah, selain pendapat yang pertama itu belum dikeluarkan humusnya, pendapat yang kedua adalah sebagian sahabat ini berpendapat bahwa pelarangan memakan daging keledai yang jinak itu disebabkan karena binatang ini memakan kotoran manusia. Nah, makanya kenapa daging keledai itu haram. Dan jika keledai itu haram, kenapa kuda halal?
Nah, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dijelaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat diperbolehkannya memakan daging kuda itu hukumnya mubah. Hal ini dikarenakan dalil hadis yang memperbolehkan memakan daging kuda itu derajatnya lebih tinggi daripada dalil hadis yang mengharamkan daging kuda yang hukumnya dhaif. Selain itu, kehalalan daging kuda juga karena tidak ada dalil atau nas yang melarangnya dengan sharih atau jelas dan tegas. Para ulama menjelaskan kuda tidak termasuk ke dalam kategori hewan yang haram dilarang untuk dikonsumsi. Pertanyaan yang kedua, apa alasan Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan? Penjelasannya, hewan yang dilarang dibunuh. Yang pertama, lebah. Lebah digunakan namanya dalam Al-Quran surat An-Nahl yang merupakan surat ke-16 dan memiliki 128 ayat. Lebah termasuk salah satu binatang istimewa dalam Al-Quran. Hewan ini dikatakan sebagai hewan yang serbaguna. Lebah memberikan banyak kegunaan bagi manusia mulai dari awal hidupnya hingga akhir hayatnya. Keistimewaan utama dari lebah adalah ia mendapat menghasilkan madu yang berkhasiat sebagai obat dari berbagai penyakit. Bahkan, Rasulullah menggunakan madu sebagai obat penyembuhan penyakit selain habatus sauda dan bekam. Budaya lebah diibaratkan oleh Nabi SAW sebagai tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali bermanfaat, dan tidak merusak sesuatu. Dalam surat An-Nahl, Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia. Sarang lebah berbentuk segi 6. Ini adalah bentuk yang paling sempurna, paling simetris, dan paling kokoh. Yang kedua, semut. Berdasarkan cerita Rasulullah SAW bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Lantas Nabi Musa memerintahkan pengikutnya untuk membakar pohon yang menjadi sarang semut tersebut. Kemudian Allah menurunkan wahyu padanya, apakah hanya karena seekor semut menggigitmu lantas kamu membinasakan satu kumpulan umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, burung hudhud. Burung hudhud adalah jenis burung pelatuk. Burung hudhud merupakan burung yang pernah berdialog dengan Nabi Sulaiman. Burung hudhud pernah menjadi utusan Nabi Sulaiman dalam menyampaikan surat kepada Ratu Bilqis yang isinya adalah ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia, hudhud dikenal dengan nama hupo tunggal. Burung ini dapat dijumpai di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Ciri-ciri burung hudhud memiliki jambul panjang di kepalanya, warna kepala hingga punggung coklat muda, sedangkan sayap dan ekor putih bergaris hitam. Yang keempat, burung surat. Burung surat dilarang untuk dibunuh lantaran memiliki manfaat pada lingkungan. Burung ini di Indonesia terkenal dengan sebutan burung pendet atau cendet. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW juga menyebutkan larangan untuk membunuh katak dan kelawar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Janganlah kalian membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis dihancurkan oleh kaum kafir, ia berdoa, 'Wahai Rabbku, berilah aku kekuasaan terhadap laut agar aku dapat menenggelamkan mereka.' Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itulah beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam ajaran Islam. Dari hadis ketiga, ini timbul pertanyaan, apa saja hewan yang dilarang dimakan dan diminum susunya karena hewan tersebut memakan kotoran? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan berupa makanan dan minuman yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Selain itu, Allah juga melarang kita untuk memakan bangkai, darah, dan lainnya. Seperti halnya sekarang ini ada beberapa hewan yang diberi makanan kotoran, seperti lele di empang-empang diberi makan feses atau kotoran manusia.
bangkai dan sejenisnya. Selain itu, sapi yang terkadang memakan kotoran dan ada beberapa hewan yang makanan pokoknya adalah kotoran. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa larangan tersebut ada yang mengatakan khusus untuk hewan yang berkaki 4, ada pula yang berpendapat bahwa selain untuk hewan yang berkaki 4, berkaki 2 juga, dan ataupun yang lainnya. Hadis tersebut melarang agar tidak mengonsumsi hewan pemakan kotoran sebelum dikarantina terlebih dahulu dalam beberapa hari. Nah, hewan semacam ini disebut dengan hewan jalalah, yang berarti hewan yang memakan kotoran dan najis atau sejenisnya. Hewan-hewan tersebut ini biasanya seperti unta, sapi, kambing, ayam, dan sejenisnya. Nah, hewan-hewan tersebut, hewan-hewan ini sebenarnya asalnya adalah halal dan boleh dimakan. Namun, hewan tersebut sering memakan kotoran dan juga najis. Kemudian, kualitas hadis ini tentang larangan mengonsumsi daging dan meminum susu hewan pemakan kotoran adalah berkualitas sahih. Adapun maksud larangan tersebut diperuntukkan hewan yang sering memakan najis atau kotoran kalau sifatnya ini sebenarnya kadang-kadang tidak termasuk dalam larangan hadis tersebut. Selain itu, larangan tersebut tidak sampai pada keharaman. Mengenai hukum memakan daging hewan jalalah diperbolehkan dengan catatan, dengan cara hewan tersebut dikandangkan dan diberi makanan yang bersih selama kurang lebih 40 hari. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.